Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Rangkum Update. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa jadinya jika Indonesia berubah menjadi negara komunis? Apakah hal ini akan membawa kemajuan atau justru kehancuran? Dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam bagaimana sistem komunisme dapat memengaruhi ekonomi, politik, hingga budaya di Indonesia. Jangan lupa tonton sampai akhir dan beri pendapat kalian di kolom komentar ya. Banyak yang berpendapat bahwa perubahan ini berpotensi menghancurkan negara, seperti yang pernah terjadi ketika PKI berpengaruh pada tahun 1960-an. Namun, ada juga negara seperti Tiongkok yang menganut komunisme dan tetap mampu menjadi negara maju. Jika Indonesia beralih menjadi negara komunis, mungkinkah ia bisa menjadi lebih maju dibandingkan kondisi saat ini? Komunisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dengan konsep utama menghapuskan kelas sosial serta mendistribusikan kekayaan secara merata. Dalam sistem ini, semua sumber daya dan hasil produksi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, sehingga tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah, pabrik, atau sumber daya utama. Setiap individu bekerja sesuai dengan kemampuannya dan menerima imbalan sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 1960-an, komunisme sempat berjaya di Indonesia, dengan PKI menjadi partai politik terbesar keempat dalam pemilu, meskipun sebelumnya mengalami pemberantasan pada tahun 1948. PKI, yang saat itu memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan, kemudian mengalami kejatuhan akibat peristiwa G30 SPKI, yang membuat komunisme dilarang di Indonesia hingga kini. Namun, pernahkah terpikirkan bagaimana jika komunisme kembali bangkit di Indonesia? Ada beberapa perubahan signifikan yang mungkin terjadi jika hal tersebut benar terjadi. Pertama, dari segi ekonomi dan sosial, sistem yang dianut akan menjadi terpusat. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan listrik akan sepenuhnya dikelola pemerintah. Bahkan usaha kecil seperti kedai kopi, restoran, atau minimarket bisa hilang atau menjadi milik negara. Tidak ada lagi individu yang bisa mengumpulkan kekayaan dari usaha pribadi. Meskipun tidak akan ada kesenjangan sosial, sistem ini cenderung menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi karena menolak konsep kapitalisme yang mengutamakan peran modal. Dalam komunisme, semua produksi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada ruang bagi perkembangan usaha swasta. Sekolah, rumah sakit, dan perusahaan swasta akan dinasionalisasi. Kepemilikan pribadi seperti tanah atau sawah akan dialihkan menjadi milik negara, dan pekerjaan dilakukan demi kesejahteraan bersama. Namun, meskipun tanpa adil, sistem ini memiliki kelemahan seperti potensi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh produksi yang dapat menyebabkan ekonomi tidak stabil. Kedua, dalam aspek politik, Indonesia kemungkinan hanya akan memiliki satu partai. Hal ini memang berpotensi menciptakan stabilitas karena tidak ada lagi perbedaan pendapat yang mencolok. Namun, di sisi lain, masyarakat tidak akan dapat mengkritik pemerintah, karena sistem ini menuntut kepatuhan penuh terhadap aturan negara. Hal ini dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan korupsi, mengingat kekuasaan yang terpusat sepenuhnya pada mereka. Selain itu, dalam hal kebebasan berekspresi, terutama dalam budaya dan tradisi, pemerintah cenderung mengontrol berbagai aspek kehidupan. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, seperti tarian, musik, dan adat istiadat, dapat terancam kehilangan kekayaan tersebut jika pemerintah memberlakukan batasan ketat. Budaya bisa saja dipaksakan untuk mengikuti kehendak pemerintah, yang pada akhirnya dapat merusak keragaman yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara komunis, perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari akan terjadi, dengan kontrol penuh dari negara atas segala aspek kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan lebih maju jika menerapkan ideologi komunisme? Itulah tadi pembahasan kita mengenai kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis. Apakah menurut kalian sistem ini bisa membawa perubahan positif atau justru sebaliknya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap kritis dalam berpikir, karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menonton.